dapat topi kalau sudah cek nggak komen nanti kita nggak tahu nama akunnya ya jadi yang Di balik pasar pakaian murah dan tren mode yang terus berganti, ada bencana yang menanti dan tidak terlihat. Limbah fashion, sebuah masalah global yang kini semakin dirasakan di Indonesia. Industri fashion adalah salah satu industri dengan limbah terbanyak di dunia. Setiap tahunnya, industri fashion menghasilkan 92 juta ton limbah tekstil dan dari 92 juta ton itu hanya 12% yang didaur ulang. Menurut European Environmental Bureau, lebih dari 100 miliar artikel pakaian diproduksi pada tahun 2019 sampai 2020. Di waktu yang sama, konsumsi pakaian meningkat lebih dari 2 kali lipat. Namun, hanya separuh dari pakaian tersebut yang masih bertahan. Selama 4 tahun terakhir, media sosial memainkan peran penting dalam penggunaan sebagai alat pemasaran produk oleh perusahaan fast fashion. Menargetkan konsumen untuk mengikuti microtrend yang bersifat pendek dan selalu berganti. Seiring berjalannya konsumerisme berkedok tren, subkultur konsumen penikmat pakaian bekas mulai muncul dan berkembang. Biasa disebut thrifting, subkultur ini mengutamakan individualitas dan kualitas pakaian yang berkelanjutan. Berbalik dengan skema fast fashion yang diproduksi massal dan mengutamakan kuantitas. Namun, hadirnya thrifting bukan berarti masalah limbah pakaian teratasi begitu saja. Dewi Mayasari dalam artikel Siar mengatakan, tren ini dianggap sebagai pencemaran pakaian bekas dari luar yang masuk dan meramaikan kontestasi polusi dalam negeri. Salah satu alasan mengapa thrifting bisa menjadi polusi dikarenakan meningkatnya permintaan terhadap barang bekas dapat memicu peningkatan produksi barang baru di luar negeri yang memerlukan energi dan sumber daya yang lebih banyak. Beberapa orang bahkan membeli barang-barang bekas tersebut hanya untuk sekedar kepuasan estetika atau sebagai barang koleksi semata, sehingga tidak benar-benar memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa tren ini menjadi momok menakutkan bagi industri tekstil dalam negeri dan perekonomian nasional. So, welcome to our journey. Menurut Ibu, thrifting ini justru menambah limbah fashion atau mengurangi? Ibu kan juga dagang thrift nih. Kalau menurut Ibu tuh gimana? Sebagai penjual gitu? Atau mungkin Ibu nggak tahu menahu tentang limbahnya gitu? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita ya kalau udah nggak dipakai ya ada yang menerima gitu, nggak dikasihkan maksudnya. Oh, jadi nggak ada yang sampai dibuang atau gimana gitu ya Bu? Enggak, kalau sampai ke sampah enggak. Iya. Oh,
Kalau misal nggak laku gitu, kira-kira gimana Bu prosedurnya gitu? Ya kalau sudah nggak laku ada yang untuk di apa ya tambah apa namanya yayasan apa ya misalnya. Oh, dihibahkan gitu ya? Dihibahkan. Tapi kalau boleh tahu barang-barang thrifting ini dari mana aja Bu? Biasa Ibu dapat? Kalau yang di ekstensif cuma Jepang Korea. Oh, Jepang Korea. Itu menghubungi dealernya begitu gimana Kalau awalnya? ini kan udah apa bos-bos besar itu big boss itu kan di Jakarta semua ya. Jadi kita belanjanya di Jakarta aja. Kita belanja loh, Dik. Oh, berarti kayak distributornya gitu ya? Bu? Ya itu orang yang Jakarta itu langsung dari luar negeri. Nanti orang pusat dari Jakarta itu siapa yang mau belanja aja. Kita ada uang, ada barang. Oh, gitu. Jadi apa yang ingin senang kita mau jualan apa tinggal beli aja gitu. Untuk beli tiap balnya tuh berapa kali sebulan, untuk sebulan berapa kali gitu? Ya enggak tentu kalau ada uang tergantung uangnya. Oh. Ada penjualan berapa uangnya beli ya itu 11 juta, ada yang 12 juta, ada yang 9 juta. Oh. Mahal loh deh. Jangan murah tapi balnya yang mahal. Awalnya gimana sih kok bisa aware dan concern sama sustainability dalam fashion gitu? Awalnya dari mana gitu? Awalnya dari belajar, jadi dari belajar ke petani lokal, pengrajin lokal. Jadi kita tahu kalau ternyata limbah tekstil itu yang terbesar kedua di dunia. Terus habis itu permasalahan ketika mereka nggak bisa bijak memakai, terus habis itu ditambah dari pewarnaan yang kurang bijak, terus habis itu dari bahan-bahan yang kurang baik di kulit, di tubuh kita. Jadi kita memang dari situlah aku belajar banyak hal gitu. Apa yang mendorong kakak untuk fokus pada fashion daur ulang? Kenapa kakak nggak, ya kalau emang kakak concern sama kualitinya, kenapa nggak bikin produk dari awal aja? Kenapa harus fashion upcycling gitu? Karena pertama kita tuh di industri kreatif tuh harus bergeraknya tuh secara cepat ya, terutama bagaimana kita menangkap sebuah permasalahan. Nah di daur ulang itu belum bisa dibilang tuh belum banyak yang main di situ gitu. Terus akhirnya kita kerjasama sama instansi pengelolaan limbah sampai saat ini. Kalau misalnya teman-teman tahu brand besar kayak misalnya Sejauh Mata Memandang kayak gitu, dia juga melakukan project daur ulang juga. Cuman sekarang mereka udah sangat besar gitu ya. Nah kita pengen startnya tuh di Jogja sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jogja gitu. Ditambah edukasi tentang project daur ulang tuh masih sangat minim kalau di fashion gitu kan. Kadang kan kayak yang bajunya didaur ulang beneran gitu, terus jadinya apa? Nah jadinya itu bisa benang, terus bisa juga kain gitu. Jadi memang itu satu-satunya di Indonesia sih untuk instansi pengelolaan limbahnya itu pertama yang ada di Indonesia, terus kita yang pertama ada di Jogja gitu. Nah, menurut kakak thrifting itu berpengaruh ya sama limbah fashion yang di Jogja? Atau mungkin menambah atau mungkin mengurangi kalau menurut kakak sebagai pemain fashion ya? Sebenarnya kalau kita tuh bisa melihatnya tuh dari dua sisi. Jadi kalau thrifting itu sebenarnya ada sisi baiknya. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menjual kembali sehingga dia bisa digunakan secara berputar gitu. Kalau masalah limbah sebenarnya untuk limbah thrifting itu belum pernah masuk di kami ya. Jadi lebih limbah yang masuk ke kami itu limbah rumah tangga gitu. Jadi kayak pembelian pakaian-pakaian yang dilakukan dalam rumah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau thrifting itu sebenarnya nggak mengganggu ekosistem kita juga, malah justru kadang tuh di sustainable fashion enthusiast tuh kayak merasa kalau thrifting ini tuh memang sangat baik gitu loh. Cuman minusnya adalah ketika negara lain itu membuang ke Indonesia, jadi nanti itu menjadi sampah gitu kalau misalkan tidak bisa dijual atau digunakan secara bijak kayak gitu. Kalau kakak sendiri kan tadi bilang bahan bakunya dari pakaian rumah tangga gitu ya. Itu kakak ambil dari distributor, dari kayak pengepul gitu, atau mungkin kakak ambil satu-satu dari? Oke, jadi kita nggak ngambil, tapi mereka yang datang ke kami gitu. Jadi kita tuh lebih ke gitu? donasi untuk pakaian-pakaian. Jadi kita benar-benar menyediakan ruang, silakan mereka mau datang atau gimana gitu. Biasanya mereka donasi, terus ada ketentuannya yang harus dipatuhi gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita nggak yang ngambilin gitu, nggak. Tapi mereka yang datang ke kami. Jadi bukan dari distributor gitu? Enggak. Bisa nggak kakak ceritain kayak mungkin proses dari menerima barang sisa itu jadi barang yang siap jual, siap pakai gitu? Prosesnya apa aja gitu? Oke,
Oke, jadi prosesnya itu yang pertama tuh pakaian itu kita terima dulu. Terus habis itu di situ kita cek dulu apakah dia benar-benar serat natural, serat alami atau ada kandungan poliesternya. Kalau tingkat kandungan poliesternya itu tinggi, itu kita nggak bisa proses. Tapi kalau misalnya ternyata itu tingkat kandungan serat alaminya itu lebih tinggi, itu kita baru bisa proses. Nah setelah itu kita tentukan ini pakaian layak pakai atau nggak layak pakai gitu. Nah makanya kita selalu bilang pakaian tidak layak pakai gitu, karena memang itu yang benar-benar siap didaur ulang. Nah kalau misalkan ada pertanyaan terus yang layak pakai itu gimana gitu. Nah kita barter sama teman-teman di panti asuhan gitu, barter pakaian yang udah nggak layak pakai. Cuman karena banyak banget yang masuk ke kami gitu ya, jadi mau nggak mau itu harus didaur ulang gitu. Nah setelah itu masukin ke mesin, terus habis itu nanti jadi kayak gini. Ini jadi sudi, terus habis itu dia nanti kalau udah kayak gini terus dia dipintal jadi benar. Jadi konsepnya lebih ke termasuk human sustainability juga ya? Karena kan kita bisa mungkin apa ya istilahnya kayak fokus ke triple P kan dari sustainability. Apa aja tuh triple P kan? People, Planet, Profit. Oh gitu, People, Planet, Profit. Jadi sebelum profit kita harus paham dulu orangnya seperti apa, kita harus paham dulu planet kita seperti apa, bumi kita seperti apa, baru kita masuk ke profit. Jadi bisnis di mata kami itu bukan semata-mata cari profit, tapi bagaimana kita memberdayakan manusia di dalamnya. Inspirasional. Kita kan anak-anak muda nih jarang kayak terekspos sama informasi tentang sustainability gitu ya Kak. Nah gimana strategi dari tim Harinda itu sendiri untuk memarket produk kakak ke masyarakat yang lebih luas, jadi kayak memperluas pasarnya kakak gitu, gimana strategi? Dulu aku pernah mentoring sama Raymond Sintoma Oh ya? dari Sevenpreneur event apa, itu, Kak? revolusi lokal. Kebetulan kita diundang di situ. Jadi satu hal yang aku jadi permasalahan tuh waktu itu adalah gimana caranya supaya mereka tuh paham tentang sustainability. Gimana caranya, terus satu hal yang aku dapat dari dia adalah sustainability itu bukan dijual, tapi diceritakan. Ketika kita ceritakan, maka mereka bisa tergerak hati. Dari temuan kami, kebanyakan penjual pakaian thrift ini mendapatkan produk mereka dari distributor lokal yang menjual pakaian bekas dari negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Dua dari beberapa negara Asia dengan kualitas hidup yang paling tinggi menurut Indeks Pembangunan Manusia oleh PBB. Temuan ini menunjukkan kesenjangan kualitas hidup yang terpampang nyata di depan mata. Korea Selatan dengan ranking SDG 33 dengan skor 77,33 dan Jepang dengan ranking SDG 18 dengan skor 79,87. Dengan banyaknya limbah pakaian dari dua negara tersebut, kami menemukan kejanggalan dengan tingginya ranking dan skor SDG-nya. Dari data-data tersebut, kami sampai kepada asumsi bahwa dua negara tersebut secara sadar atau tidak mengeksploitasi permintaan pakaian bekas negara berpendapatan rendah sebagai alat untuk melabeli ulang limbah pasar fashion mereka menjadi status komoditas yang siap jual.